Apabila sudah siap terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Alhamdulillah, seperti janji saya sebelumnya, hari ini kami akan mereview atau mengenalkan 9 bilangan pada Mandau. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, saya sebelumnya sudah berkomunikasi dengan kakanda saya, kakak Hendrik, dan dengan si izin Allah pun alhamdulillah kami hari ini dapat dipertemukan. Jadi teman-teman, hari ini kita akan berbagi video tentang 9 bilangan pada Mandau, khususnya karena kakanda saya Hendrik dari suku Kutai. Kita akan berbagi tentang bilangan menurut suku Kutai itu sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman bisa mengetahui dan bisa teredukasi tentang budaya Mandau itu sendiri, khususnya pada suku Kutai. Mungkin teman-teman pada video ini tidak bermaksud kami syirik, karena tetap kita berpegang teguh kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat kita benar-benar hanya ingin mengedukasi teman-teman semua agar mengetahui adat budaya dan istiadat Kutai itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune, kita tonton videonya setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerawan Dian Sanak Seberataan. Di sini kita akan menjelaskan tentang bilangan-bilangan Mandau. Nanti dijelaskan bilangan-bilangan Mandau ini gunanya untuk kita supaya bagi pemegangnya ini tidak memakan untuk diri sendiri. Maksud tidak memakan untuk diri sendiri, mandi melukai, gitu, mandi melukai. Adapun bilangan-bilangan yang ada daripada Mandau ini sewaktu pembuatan atau pembuatan ting-ting riak berting-ting, kembang bernaung ular birang, karam di laut timbul di darat, hilang hutang berganti hutang lama tidak terbayar. Jadi masing-masing daripada 9 bilangan ini ada makna-makna tersendiri. Sebab kenapa Mandau itu begitu erat dengan pemakainya, begitu kuat. Ting-ting riak itu dinding Mandau etam yang sebelah kirinya ini, terus riak berting-ting itu yang sebelah kanannya. Kembang bernaung itu ialah ini tulang belakang Mandau atau mata Mandaunya tompol, mata Mandau yang tumpul, gitu ya. Ular birang itu mulai ujung mata Mandau, dari ujung mata Mandau sampai ke hulu yang diikat dengan tangan atau tedong, sebutannya tedong ular birang. Genggam ini jadi pengikatannya ini tadi. Jadi seberapapun banyaknya orang yang melepas genggaman daripada tangan etam ini tadi itu, dengan Mandau tidak dapat dilepi, kecuali etam seorang atau kita sendiri. Karam di laut itu maksudnya Mandau ini ditenggelamkan sewaktu etam polah, etam bikin. Di situ maknanya diisi dengan kalimat-kalimat yang magis, tergantung penyesuaian dengan si pemakainya tadi itu. Apakah dia bertugas sebagai apa segala macam. Kalau bahari dulu bagi-bagi panglima-panglima perang itu diisi untuk pembelaan-pembelaannya, pembelaan di dalam peperangannya tadi itu, supaya dapat
mendau ini dapat menghadapi satu mendau ini dapat menghadapi 40 sampai 100 orang di dalam kalimat. Cuma ada hal-hal tertentunya harus diisi di situ. Nah, timbul di darat. Makna selanjutnya timbul di darat itu mendau sudah siap, sudah jadi siap untuk disparingkan. Arti sudah siap etam kerjakan. Hilang hutang itu artinya menghilangkan sifat-sifat takabur etam di dalam diri supaya jalannya mendau ini tetap lurus baik. Berganti hutang tadi, ganti hutang itu artinya atau mampu mengendalikan kesabaran etam tadi itu. Hutang lama tidak terbayar karena sifat itu yang menguasai, sifat takabur menguasai diri etam. Jadi segala sesuatu tentang mendau ini tadi akhirnya etam lalai gagal sebagai pemiliknya, sebagai nyebrempu. Nah, jadi disitulah mendau itu dapat memakan diri etam apabila kelalaian tadi. Arti sifat takabur yang menguasai diri etam tadi. Untuk pengaruh mendau panjang ataupun pendaknya ini itu tergantung daripada bidang dada etam tadi. Sebujurnya yang baiknya itu bidang dada etam ini berapa dengan uluran tangan etam ini berapa. Nah, supaya penguncian, jadi dengan kalimatnya ada caranya. Ya, ini. Jadi supaya ini banyak lebih ya. Ini tarik bila sudah 3 ini berarti dalam 3 jari. Terus 1, 2, 3. Bilanya 3 berarti dapat untuk etam pakai. Tapi bilanya 1, 2, 3 ini lebihnya banyak, maka tidak dapat. Maksudnya cara pengalaan mendau ini tadi ya, disesuaikan 1, 2, 3. Jadi ini getak ini garis tangan ini harus sampai ke mata tompol atau tulang belakang mendau itu. Tapi bilanya lewat daripada garis ini madik dapat etam pola, berarti bilangan harus etam turunkan, gitu. Jadi kalau etam hitung 3, misalkan 3 jari, 1, 2, 3, 3 jari, sejari tengah, berarti batasannya harus ini dipoto lagi sedikit, gitu. Harus kita potong gitu kan. Jadi bilangan itu menyesuaikan bidang ini sini. Nah, jadi itu gunanya panjangnya tadi, karena masing-masing mendau itu masing-masing menyesuaikan bidang dada etam dengan lengan etam. Kenapa harus menyesuaikan ini tadi? Untuk penguncian, selain daripada untuk pegangan dan penguncian, ayunannya ini sesuai. Jadi nanti melebihi. Jadi mendau itu tidak linggar atau ayunkan. Kalau panjang daripada ini pasti linggar atau ayunkan. Lari ya, untuk ditebaskan. Gitu. Apabila kita mengetahui 9 bilangan ini, maka mendau itu tidak akan melukai si pemilik. Itu. Melukai si pemilik dengan artian mendau ini salah satu daripada, kalau menurut orang tua bahari, besi ini tidak lain daripada dian sana etam seorang. Apabila etam mengetahui daripada bilangan itu tadi, di situ ada nama besi itu sendiri, artinya dian sana etam yang terkandung dalam etam, maka jangan heran ada yang namanya dalam tubuh etam ada zat besi, seng, apa segala macam. Ya itulah salah satunya tadi dah. Jadi darahnya apa segala macam tadi dah. Gitu. Jadi bila etam mengetahui nama daripada
bilangan dan nama besi ini tadi itu mendik mungkin dian sana itu dapat nyakiti etam seorang itu. Jadi di saat etam ndak turun ke lapangan atau kalau baharinya itu ndak perang, mendau ini etam kesahi sebelum etam tula. Bunyi bahasa etam kuta itu disawai bubai. Apakah ini ndak diterbangkan atau apa di saat etam perang tadi kan? Itu di saat aku beri tanda tega ini awak terbang. Tega itu. Tapi untuk masalah mendau itu diterbangkan itu waktunya itu momennya itu khusus tidak dapat disembarangkan. Artinya untuk etam yang bujur-bujur kutai itu tidak dapat etam menerbangkan mendau ini sembarangan atau tegak apa. Artinya inya kawa terbang harus ada perlengkapan syaratnya apa segala macam. Terus apa namanya, apabila sudah siap terbang berartinya sudah siap untuk melakukan tugas tadi, arti melawan musuhnya tadi itu. Jadi kalau untuk etam terbangkan biasa, memang kalau untuk kutai etam yang sebenarnya itu mendikawa belum dapat etam tega etam gak apa nuannya ini atau dites atau tidak dapat gitu. Jadi harus memangnya ada yang memang harus etam, artinya tidak dapat etam anukan ke orang-orang banyak gitu. Jadi gunanya itulah salah satu ciri keistimewaannya etam kutai yang tadi, mendau itu diterbangkan itu dengan cara khususnya tadi. Cara khususnya tidak dapat dijadikan secara hak umum untuk etam manukat etam tunjukkan ke orang. Maksudnya tadi disitulah seni kedalamannya etam tadi itu. Karena segala sesuatu itu ibarat buah itu etam harus jaga tegak apa supaya bijinya ini supaya tetap baik gitu. Kalau untuk ritual khusus untuk etam molah besi ini jadi mendau, itu biasanya memang daripada ahli mendau itu tadi, artinya ahli tempa besi itu ya, tukang tempanya. Makanya beda keturunan-keturunan penempa besi yang dulu-dulu dengan yang wayah ini. Kalau yang wayah ini yang penting asal berbentuk mendau, oke. Tapi kalau orang tua bahari berbentuk mendau, ini berbeda. Ini mendau ndak jenisnya tegak apa, apakah ini untuk disimpan untuk keperluan untuk penjagaan etam di rumah, atau ini mendau untuk etam berusaha mah atau untuk berkebun. Nah, apabila etam nyebut untuk berkebun maka dipolahkannya mendau biasa. Artinya diberikannya ritual-ritual yang biasa mah. Apabila etam minta khusus untuk penjagaan rumah atau penjagaan diri etam, maka ada ritual khususnya yang dipolah oleh tukang tempa itu tadi tuh. Pandai besi itu tadi. Nah, cuma ya tetap dengan etam jua tadi tuh. Sebelum etam menyerahkan besi mendau ini ke tukang tempa, etam sudah akadkan besi ini ke orang itu, etam kesahi, etam padahi. Arti etam sudah tahu namanya tadi itu kan, bilangannya etam sudah tahu, ukurannya etam sudah tahu, namanya etam sudah tahu. Sebelumnya jadi mendau etam padahi gitu. Ada sebutannya, bunyi bahasanya penyerahannya di Bapak disebutkannya ini apa? Iya, artinya penyerahannya itu sebelum etam molah mendaun tadi ke tukang tempa. Ya pertama ritual khusus, artinya kan etam di rumah besi itu etam pendii bebai. Nah, pendii dulu, arti pendii biasa aja. Itu, lepas itu baru etam kapuri. Dicoletkan dengan kapur sebelumnya jadi mendau. Diamkan semalaman, bungkus dulu, tanda dengan lapik kuning. Gitu. Kain kuning ditaruh. Itu. Jadi baru etam kesahi.
Eh, jadi mendau ini sekaligus pelindung diri etam, bukan berarti etam ini bertuhan dengan sama-sama ciptaan, bertuhan dengan ciptaannya juga. Mandi tega itu artinya ini adalah daripada perantaraan daripada Tuhan, artinya diberikan untuk etam supaya etam dapat mengetahui kebesaran daripada Allah Ta'ala itu dengan kebesaran ciptaan-ciptaannya tadi, dengan kelebihan dan manfaat-manfaat yang diciptakannya tadi, baik itu besi, kayu, batu, ataupun yang lain-lainnya. Tetap artinya besi ini tadi itu salah satu daripada hakikat etam untuk ketuhan tadi, arti untuk ketuhan sandaran. Kenapa mendau tadi dipolahkannya lurus berbentuk alif supaya etam tentu ingat dengan Allah Ta'ala. Itu disembahkan.